kami ini pemuda-muda cinta Rasul juga ulama. Kami ini pemuda bangsa selalu siap bela agama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati guru kita bersama Ketua Umum PW Muda Jatim Alati Ramiah. Terima kasih Alati. Dan yang kami hormati Tunggu Umum Kampung Tege Diakun. Dan kami hormati Pak Camat kita Pak Nasri. Kemudian yang kami hormati Pak Ci Usama. Yang kami hormati Buat Abdul ya, serta seluruh jajaran. Kemudian yang kami hormati juga ini untuk moderator BIS selaku ketua PJ Muda Perlah Jambi. Kemudian yang kami hormati istimewa juga ketua pemuda Bawat serta seluruh jajaran. Kemudian Babinsa yang sudah hadir, kemudian Babinsa Mas juga dari bagian baru hadir. Terima kasih. Kemudian seluruh tokoh-tokoh kunci kamu kunci Gampung Lege Kecamatan Perlah yang sudah berhadir. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan istimewa ini para pelatih trainer dari utusan PW Muda. Ada mana ada Ridwan Mulyadi, dan walaupun terakhir kami sebutkan tadi ini yang istimewa motor penggerak Tengku Rahmat Zia ya, warga Solo, Kampung Lega Solo. Oh, ya. Alhamdulillah. Kemudian ya ini ada Musbah juga. Untuk Muslim hadir ya. 3 nama terakhir yang saya sebutkan ini adalah peserta training of trainer angkatan kedua yang dilaksanakan oleh PW Muda beberapa waktu yang lalu, belum lama lagi, paling baru sekitar 2 bulan yang lalu ya, Pak ya, 2 bulan yang lalu, tidak sampai ya. Alhamdulillah itu adalah alumni pertama yang kemarin dibimbing langsung oleh Abati Ramiah, oleh Ayah Sub beserta tim trainer semuanya untuk dipersiapkan menjadi pelatih yang akan melatih kader dakwah di seluruh Aceh Timur. Jadi ini bukan hanya di Kecamatan Belak, bukan hanya di Kecamatan Belak ya. Apresiasi kita, trainer ini ditugaskan untuk se-Aceh Timur. Tapi istimewanya Gampung Lege ini menjadi gampung pertama yang bukan hanya pertama di Kecamatan Pelak, tapi juga pertama di Kabupaten Aceh Timur yang melaksanakan TKD ini. Ya, ini apresiasi kami kepada Pak Geci dan seluruh perangkat ya, kepada Rahmat. Ini selalu beliau berkoordinasi menyampaikan perkembangan kepada kami, berdiskusi tentang bagaimana sejak persiapan awal, tantangan-tantangannya sampai dengan terlaksananya acara pada hari ini. Ini luar biasa, tidak mudah untuk menjadi yang pertama ya, tidak mudah menjadi yang pertama karena memang tantangan yang akan kita hadapi ini sangat besar. Kemudian yang kami muliakan, yang terakhir istimewa peserta TKD
dari panitia tadi ada 30 orang yang diundang yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini dari awal sampai dengan selesai nanti sore. Nah, kami berpesan mengharapkan ya agar sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan fokus, konsentrasi, konsisten. Insya Allah tujuan daripada pelaksanaan proyek ini pasti akan bisa kita capai. Untuk memandung apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ci tadi, itu menjadi sebuah rangkuman memang yang tidak bisa tidak harus menjadi perhatian kita. Mungkin habis kita pegang sambutan dan sambutan, kita pegang ceramah bukan ceramah, tapi hanya mohon izin berarti hanya sharing saja, berbagi, ingin berdiskusi dengan peserta semua yang mungkin agak mengakibatkan lucu. Izin, saya secara pribadi sebenarnya menginginkan menjadi salah satu narasumber untuk ada bersama anak muda Memandu untuk kita bicara tentang kenapa TKD ini perlu. Ya, TKD ini, mohon maaf, sebahagian perlu kita luruskan pemahaman kita, bukan hanya untuk menjadi kader dakwah dalam artian sempit dakwah menyampaikan syiar ilmu agama dan lain-lain. Tetapi yang saya pahami sebagaimana disampaikan oleh Hayasuf adalah dakwah dalam artian semua aspek kehidupan, semua ilmu kehidupan. Yang notabene yang paling penting adalah anak-anak muda semua ingin disiapkan untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Itu poin yang paling penting. Di tingkat kampung kah, di tingkat kecamatan kah, atau malahan nantinya bisa di tingkat kabupaten. Itu poinnya. Jadi semua aspek bidang kehidupan, keilmuan itu mesti akan dibekali kepada peserta semuanya nanti. Makanya anak muda Kampung Lege ini adalah anak muda paling beruntung kalau menurut saya, karena mendapatkan kesempatan pertama untuk dilatih oleh para pelatih dari muda nantinya. Ya, kita perlu kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah bagian dari pendidikan, bagian dari pembangunan SDM, bagian dari tata cara Uyakrung. Bagaimana cara baik Uyakrungnya terdang-dang. Tidak lain, tidak bukan caranya hanya dengan pendidikan. Tidak ada lain. Hal utama yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah peradaban, untuk membangun sebuah daerah, untuk membangun sebuah wilayah adalah dengan pendidikan, tidak ada lain. Makanya TKD ini adalah salah satu bentuk kreativitas, inovasi dari gure-gure muda, pemimpin-pemimpin muda kita untuk mendidik kader dakwah judulnya, tapi sebenarnya itu adalah harus dibaca sebagai kader pemimpin kampung ke depan, kader pemimpin kecamatan, dan kader pemimpin kabupaten Aceh Timur ke depan. Kira-kira mana mungkin? Itu intisari daripada kegiatan TKD ini. Makanya ini sangat penting. Jadi bukan hanya nanti diajarkan hal-hal yang sifatnya pemahaman fardu ain misalnya. Bukan hanya itu, tapi lebih luas. Lebih luas daripada itu. Memang dipersiapkan anak-anak muda ini untuk meneruskan kiprah ketua pemuda ke depan, untuk meneruskan kepemimpinan Pak Kecil ke depan, meneruskan kepemimpinan Tengku Imum, meneruskan kepemimpinan ketua Kuhapet ke depan. Dan ini harus dibekali dari sekarang. Kunci menggerakkan ini semua ada di anak-anak muda. Aceh Timur ini menjadi posisi penting anak muda ya, karena apa? 36% dari jumlah penduduk Aceh Timur itu adalah usia 18 sampai dengan 45 tahun. Ya, bersama angka 36% yang agak besar. Bisa menentukan arah Aceh Timur ke depan. 36%. Makanya semua pihak, kami dari pemerintah Aceh Timur mengapresiasi
sangat mengapresiasi Huda dan mengajak semua pihak lainnya untuk kita ambil peran di sektor ini. 36% ini menentukan arah Aceh Timur ke depan. Kalau anak muda kita beres, Aceh Timur ke depan makin beres. Tapi kalau anak muda kita tidak memenuhi standar seperti yang kita maksud, ini jangan berharap Aceh Timur akan maju ke depan. Hanya sekali lagi kita sangat berharap kegiatan TKD ini bisa maksimal kita laksanakan, dan alhamdulillah insya Allah nantinya kesuksesan di Kampung Lega ini bisa diikuti oleh 37 kampung yang lain yang ada di Kecamatan Perlak dan diikuti oleh 500 secara keseluruhannya 513 kampung yang ada di Aceh Timur. Kira-kira demikian. Ya. Panjang hal yang memang sebenarnya ingin kami diskusikan bersama sering-sering anak muda semua. Cuman karena waktu, ya, Abati juga habis pembukaan ini beliau harus menghadiri acara rapat MPU. Berarti ya, insya Allah tidak masalah. Kapan ada waktu kita duduk kembali berdiskusi, tidak mesti dengan secara formal. Kami siap apabila ada waktu dan kesempatan, ya, sama Bang sering diskusi di luar forum dan bicara bagaimana memajukan Kuala Lega. Itu sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun lalu, Bang. Ya, oke, Bang. Ya, kami sudah duduk bicara bagaimana mengembangkan Kuala Lega, duduk dengan Bang Rida, dulunya adalah Sekcam di Perlak, sekarang sudah dipercayakan menjadi camat dan Selamat. Itu berdiskusi bagaimana memajukan kampung, memajukan kecamatan, dan memajukan, insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan ada waktu depan dari waktu kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih dan mudah-mudahan ke depan Abati, insya Allah di APBK 2024 Pak PJ juga sudah mengarahkan untuk menganggarkan kegiatan TOT. Jadi bagaimana kemarin kita angkatan 1 kedua, ya, Rahmat itu angkatan kedua. Tahun depan berarti kita buat 2 angkatan lagi, angkatan 3 dan angkatan 4. Mudah-mudahan kita berharap lulusan terbaik dari pelatihan TKD Kampung Lega pada hari ini itu bagaimana 2 orang yang terbaik kita jadikan peserta TOT angkatan 3 dan 4. Ya, Tengku Rahmat loh. Ya, ada Tengku Ridwan semuanya, mohon mungkin ini dicatat. Kita beri keistimewaan, teman. Kita beri keistimewaan kepada Kampung Lega, Belji. Jadi 2 orang terbaik lulusan nanti dari pelatihan TKD 1 hari ini, kita akan berikan semacam hak khusus menjadi peserta pada pelatihan TKD, pelatihan TOT TKD angkatan 3 dan 4 di Kabupaten. Karena pelatihan TOT itu ada 3 hari dia. Saya rasa dengan waktu 3 hari itu kita pasti akan lebih maksimal penyerapan daripada ilmu dan wawasan, pengalaman dan lain-lain. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas semua perhatiannya dari seluruh dari Pak Camat, Ibu Imu, Pak Geci, Ketua Pengakut dan staf seluruh jajaran, kemudian juga kepada Ketua PC Muda dan seluruh jajaran, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada Ketua Pemuda dan jajaran, kepada seluruh peserta, terima kasih. Terima kasih juga Abati. Nanti kita mohon juga arahan, nasihat, bimbingan dari Abati Aramian selaku Ketua PB Muda Aceh Timur. Demikian, pada Allah kita berserah diri. Ya, mohon maaf sebelum saya tutup, lupa tadi mungkin penghormatan juga kepada PD, para pendamping kampung, ini juga jadi apa ya, motor penggerak. Mohon dukungannya semua, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, sempurnakan TKD 38 kampung di Kecamatan Pelak sebagaimana harapan dari Pak Camat tadi. Pada rekan-rekan jurnalis juga terima kasih atas dukungannya. Demikian, pada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan semua upaya kita ini dengan keikhlasan kita ini bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin.
kepada Bapak Firman Dande yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk kegiatan acara kita pada orang yang berbahagia. Selanjutnya sebagai pembukaan dan arahan dan juga bimbingan, selanjutnya kita persilahkan kepada guru kita bersama Tengku Mukhtar Ibrahim Mereka Abadi di Aramia sebagai PW Huda Aceh Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan lisa'adatil 'amilati wal 'amila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang saya muliakan Bapak PJ Bupati Timur ini, diwakili Bapak Dandi, yang muliakan Bapak Camat, Kecamatan Kota, yang saya muliakan Guci, Kampung, Desa Lugu, yang saya muliakan Ketua Cabang Bunda, Kota, saya muliakan Ibu Umum sebagai orang tua kita, dan yang saya muliakan Bapak Bisa, Bapak Mas, dan juga para unsur muslimat masyarakat kota, dan yang saya muliakan para tutor yang menjadi pemateri pada acara DKD yang berbahagia ini, dan yang saya muliakan seluruh para undangan, para isi kampung dalam wilayah Kecamatan Kota, istimewa pada para guru semua, anak semua yang terlibat sebagai anggota forum untuk training kata takwa dari Desa Lugu. Ketentuan atas nama PW Huda Aceh Timur beri apresiasi kepada pengurus cabang Perla khusus pada Tengku Visi telah mengambil inisiatif untuk melakukan pemberdayaan untuk sumber daya manusia, untuk melakukan sinergisitas dalam pembangunan fisik dan pembangunan mental daripada kita yang ada di desa Perla, dan juga memberi apresiasi secara khusus ini yang perdana, walaupun di kali ini pernah kita lakukan di Matawi bersama Bapak Camat dulu, dan juga di Balai Kota, Gedung Serbaguna Kecamatan, itu Sukop Kecamatan. Ini kalau dulu Sukop Kecamatan juga pernah di Kecamatan Gunung Pala, di Bagong kemarin,
Tapi untuk TKD di tingkat desa ini memang perlu kita beri apresiasi. Memang wajar karena Perlak ini kan punya situs sejarah level internasional. Pertama di daerah di mana disinilah tempat pertama dibangun kerajaan Islam di Asia Tenggara di Bandung, yang kubur sultan tersebut di desa Bandung. Maka hanya tidak boleh Malay. Jadi Islam masuk ke Aceh, gerbang Islam ke Asia Tenggara memang Aceh diperlak. Nah, jadi hanya boleh kita sebagai promotor dan menjadi generator penggerak untuk melakukan perubahan dan perbaikan demi untuk umat, tidak hanya di bidang ibadah murni, tapi di seluruh aspek kehidupan kita. Memang sebagaimana Pak Dandi tadi telah menyampaikan, seolah-olah kalau bicara yang diprakarsai oleh agamawan ataupun berkomunikasi agama itu seolah-olah identik dengan persoalan ibadah murni yang menyangkut dengan ibadah badaniah dan batiniah. Padahal agama hadir untuk mengatur berbagai aspek, baik dari sarana prasarana hidup, kemaslahatan hidup, dan kemaslahatan sesuatu. Sekarang kita semuanya kita akui kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Setiap kita ini tetap memiliki amanah, tidak mengenal apa itu status, baik ulama, negarawan, politisi, birokrat, demokrat, swastawan, semuanya mengemban amanah untuk menjaga agama, ad-dinu amanah. Satu. Kemudian wal biladu amanah, negeri ini amanah, anak amanah, dan berbagai aspek kehidupan yang kita sebagai khalifah memiliki, yaitu menggunakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan roda kehidupan ini mencapai saatnya dunia dan akhirat. Fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, Islam banyak mengalami mundur rata dalam air ekonomi, agama mundur, ekonomi mundur, politik tidak bagus dan sebagainya. Tentang persatuan amburadul, tidak ada kekompakan dalam membangun dan menjalani sebuah program-program yang membawa kemaslahatan untuk umat dunia dan akhirat. Maka keterpurukan ini kenapa? Karena tidak ada jalan dakwah. Dakwah kita pahami dalam prinsip, dalam penafsiran yang sempit. Dakwah tidak jauh itu tiga. Jadi itu tiga itu menjawab dakwah. Dan minta lucu kan? Buat lucu dakwah. Pulang benda yang kedua. Jadi tidak tersampaikan. Jadi gagal dakwah. Padahal dakwah adalah untuk mengajak orang kepada ma'ruf dan menegak daripada yang
tidak mesti di podium. Juga media yang sangat terbatas dalam durasi waktu setahun sekali. Itu juga yang pun ada untuk undang. Banyak berarti menyebabkan sakit ke komplikasi obat itu tidak. Jangan membiarkan sebut. Menajib suplemen makanan yang berpotensi untuk membuat sehat kita tidak ada. Maka kurangnya dakwah akan kurang personality. Jadi yang mengajak untuk kebaikan, memakmurkan masa dengan salat berjamaah, menjaga kampung untuk tidak terkontaminasi masyarakat dengan narkoba, aliran sesat dan sebagainya. Anak-anak simpi. Disinilah maka tugas bersama ini semua supaya ringan dan baik. Kami dari PW Huda bersama pemerintah kabupaten, bapak camat mengajak kita semua ini untuk berjihad semuanya dengan potensi dan kapasitas yang bersatu, berkolaborasi, dan kubentar. Harus ada negarawan. Tadi dalam hadis kan konteks Iwamu dunia dengan bahagia siap. Stabil dunia ini dengan 4 komponen, ikut kebersamaan semua. Ulama, yaitu ilmuwan, cendekiawan, umara sebagai eksekutor yang akan menjalankan apa yang kuat dan petunjuk dari para ulama. Ada hartawan, donasi, mengingat Pak Pemerintah nangkap Pak Donjang. Jadi ahli umara, sakawat dunia, nah 2 jabatan. Selain daripada ada juga donasi-donasi yang lain yang memiliki berarti tanggung jawab moral yang mau berandil untuk perbaikan negara. Kemudian doa fuqara, arti kekompakan semua fakir miskin mau berdoa semoga Allah curahkan kemakmuran di negeri kita. Makanya untuk mengupakan bagi pemuda-pemuda ikut dakwah untuk memiliki ilmu strategi dakwah. Nah, pertama sekali guna tanggung jawab dengan perbaikan dari nanti dan bagaimana strategi dalam melakukan dakwah. Jadi betapapun hebat berarti benar agama, tidak kalah benar, tapi kalah strategi. Ayo tak budi nomini akan tujuh, tapi minyak anak SDM untuk timba, abi anak budi dirau nak. Jadi inilah perlu senjata untuk berjihad. Kita berjihad ayo. Pertama membasmi kebodohan, kemudian membumi hanguskan kemungkaran. Kebodohannya alati ilmu dan metode mentransformasi. Nyahan mati dengan akal hidup. Tapo jahi ya, burung mati. Dan dalam agama tidak disuruh untuk membunuh orang jahil, yang disuruh bunuh kejahilannya. Tidak disuruh bunuh orang kafir, yang disuruh bunuh ya kekufurannya. Kecuali hati sebagai Zionis yang lain. Tapi kalau berbeda agama dan dia bukan kafir harbi, kan yang kita disuruh kita untuk mengajak untuk berdakwah, membasmi kekufurannya dan membasmi kejahilan. Maka oleh karenanya